Dialog antar agama. Dialog adalah di dalam arti secara harfiah sebuah pembicaraan antara dua kelompok, khususnya untuk membahas permasalahan untuk mengakhiri ketidaksetujuan. Singkatnya, dialog adalah pembicaraan antara kelompok-kelompok untuk lebih memahami antara satu sama lain. Jadi topik pembicaraan hari ini dialog antar agama, yang berarti sebuah pembahasan antara agama-agama untuk memahami satu sama lainnya. Untuk lebih memahami semua agama yang diinginkan, ini bukanlah untuk meneliti penganut dari agama tersebut lakukan, karena terkadang para pengikut tersebut tidak memahami dari agama yang mereka anut. Dan juga yang harus dipahami adalah untuk mengerti agama tersebut dengan cara memahami tuntutan panutan dari agama tersebut. Jadi hari ini insya Allah kita akan mencoba memahami agama yang berbeda dengan cara memahami pemahaman apa yang telah dijelaskan dari agama tersebut. Sejauh ini yang saya khawatirkan kesalahpahaman antara dialog tersebut, dialog antar agama, tetapi apa yang ia ketahui tentang gangguan yang terjadi di dalam sebuah perbincangan itu tidak lain adalah saling menggaruk punggung satu sama lain dan membuat penyerangan. Kalian melihat pemimpin agama berdiri di atas panggung dan mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Mungkin kalian pernah menyaksikannya, dan mengatakan semua agama adalah sama. Kristen itu sama, Islam itu sama, Hindu itu sama. Kalian mungkin pernah melihat seorang pemimpin agama lainnya berkata semua agama adalah sama. Agama Hindu itu sama dengan agama Kristen dan juga sama dengan Islam. Dan mungkin kalian pernah melihat beberapa pemuka agama lainnya mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Islam itu sama dengan Kristen atau Hindu. Dan saya harus menghapus dan tidak setuju dengan dialog seperti itu, dengan dialog antar agama seperti itu. Ini sama saja seperti pertanyaan yang sering ditanyakan, 2 tambah 2 sama dengan berapa? Lalu salah seorang guru berkata, 2 tambah 2 sama dengan 3. Guru lainnya datang, 2 tambah 2 4. Dan guru lainnya berkata, 2 tambah 2 sama dengan 5. Dan kemudian semua guru ini berkata, semua jawabannya mirip, semua jawabannya adalah sama. Cara kecocokan seperti ini akan meyakinkan orang-orang yang hidup di pedesaan yang tidak memahami matematika. Akan tetapi untuk orang yang walaupun hanya sedikit mengerti matematika akan tidak setuju dengan pembelajaran tersebut. Itu alasannya. Dialog yang seperti itu, bahwa semua agama adalah sama, sudah jelas sekali bahwa mereka tidak memahami kitab suci agama mereka. Dan saya harus tidak setuju dengan dialog seperti itu. Kenyataannya saya menjadi siswa dari jurusan perbandingan agama. Saya mengetahui bahwa semua agama tidaklah sama, tapi saya percaya dengan dialog antar agama-agama, dan saya memiliki resep khusus. Saya memberitahukan kepada pemeluk agama yang berbeda tersebut, paling tidak harus setuju dan yakin bahwa paling tidak satu kitab suci agama adalah 100% kata-kata dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan percayalah, tidak akan ada satu pemeluk agama pun yang akan tidak setuju dengan ini. Agama Hindu akan mengatakan bahwa kitab Weda 100% kata-kata Tuhan, dan Kristen akan mengatakan bahwa Injil adalah 100% kata-kata dari Tuhan. Dan orang Muslim, mereka akan mengatakan dan percaya bahwa Al-Quran adalah 100% kata-kata Tuhan, dan kita tidak akan menyinggung siapapun. Tidak ada orang yang tidak keberatan untuk mempercayai. Yang paling tidak, mereka mempercayai kitab suci itu 100% dari Tuhan. Dan setelah mereka sepakat dengan poin ini, saya mengatakan, mari kita cari kesamaannya antara kitab suci yang berbeda ini. Dan marilah kita setuju untuk mengikuti 100% apa yang sama dengan kitab suci ini. Bagaimana kesamaannya? Marilah kita setuju
untuk mematuhi semuanya, karena semuanya harus mematuhi bahwa semua kesamaan yang ada di kitab suci ini adalah 100% kata-kata dari Tuhan. Apa perbedaannya? Kita bisa diskusikan besok. Mungkin bisa salah atau benar, kita bisa membahasnya besok. Dan sekarang mari kita setujui untuk mematuhi 100% semua kesamaan yang disebutkan di kitab suci ini. Dengan formula ini, tidak ada satupun pemeluk agama, walaupun ia memiliki kepercayaan Hindu atau Yahudi atau Kristen ataupun Islam, yang merasa tersinggung. Jadi hari ini kita akan mencoba memahami agama yang berbeda dan mencoba mengambil semua kesamaannya di dalam agama ini. Dengan begitu kita bisa memahami agama yang berbeda dengan baik. Dan formula ini datang ke istilah umum. Formula ini bukan berasal dari saya, tapi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di Quran, firman-Nya tercantum dalam surat Al-Imran bab 3 ayat ke-64. Allah berkata, "Qul, hai ahlul kitab, mari berpegang, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainakum." Marilah berpegang pada suatu kalimat antara kami dan kamu. Yang mana istilah pertamanya, ala na'budu illallah, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak kita persekutukan dengan apapun. Wala yatahiza baduna badan arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-robnya selain Allah. Fa in tawalau, jika mereka berpaling, fakul isyhadu, maka katakanlah bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang berasal dari Al-Quran, saya menyebutnya adalah kunci penting untuk berdakwah. Cara yang terbaik untuk menyampaikan pesan kepada golongan yang berbeda. Surat Al-Imran 3:64. Ta'ala ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Marilah berpegang pada yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Waktu tidak mengizinkan kita untuk membahas seluruh agama yang ada. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas 4 agama besar di dunia, yaitu Kristen, Islam, Hindu, dan Yahudi. Dan apa kata-katanya? Ta'ala ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Marilah berpegang yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Yang mana istilah pertamanya, ala na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Yang harus kau sembah adalah tak lain hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian juga bahwa agama juga berarti mempercayai kepada kekuatan pengontrol yang melebihi manusia, dan juga keadaan Tuhan atau dewa yang patut disembah dan ditaati. Jadi singkatnya, arti agama secara keseluruhan percaya akan adanya Tuhan. Jika kau ingin memahami agama, yang pertama, kau harus memahami konsep Tuhan di dalam agama tersebut. Jika kau tidak memahami konsep Tuhan dari agama tersebut, maka kau hanya memahami agama tersebut dari pandangan yang perspektif. Mari coba pahami. Seperti yang Quran sebutkan, hal yang paling penting ketika bicara tentang kesamaan adalah tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa melakukan dakwah? Anda dapat berbicara apapun untuk memulainya, tapi paling tidak ketika Anda ingin tidak berbicara tentang tauhid, dakwah itu sia-sia. Hal apapun yang ingin Anda sampaikan asal tepat ke dalam topik utamanya, tapi jika Anda tidak meyakinkan konsep dari Tuhan yang Maha Kuasa, dakwah Anda sia-sia. Jadi dialog yang mengganggu ini sangatlah penting, bahwa konsep tentang Tuhan yang Maha Kuasa telah diklarifikasi. Tidak mengatakan bahwa semua Tuhan itu sama, Buddha itu sama, Yesus itu sama, Allah itu sama. Ini tidaklah sama yang telah disebutkan di semua kitab suci. Anda harus percaya kepada satu Tuhan. Sekarang mari kita membahas hal kedua tentang kesamaan yang terpenting. Mari kita bahas mengenai sang pembawa berita. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Fatir bab 35 ayat 24, wa imin ummatin lahla fiha nazir, dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Di dalam surat Ar-Ra'd bab 13 ayat 7, walikulikum minhaj, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Oleh nama-nama terdapat 25 nama pembawa berita yang disebutkan di Quran. Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, Yesus, Muhammad yang dirahmati oleh Allah. Nama-nama pembawa berita tersebut telah disebutkan di Al-Quran. Tapi
Nabi kita Rasulullah berkata di dalam hadis, disebutkan dalam Miskat Al-Masabi jilid 3 hadis 5737, Nabi kita berkata bahwa ada 124.000 nabi yang dikirim ke bumi, dan pesan yang sama disebutkan dalam hadis Musnad Ahmad jilid 5 halaman 265-266, dan Rasul berkata bahwa ada 124.000 pembawa berita yang dikirim ke bumi, tetapi nama-namanya hanya 25 yang disebutkan dalam Quran. Tetapi semua pembawa berita yang datang sebelumnya, kecuali pembawa berita terakhir Muhammad SAW, mereka hanya dikirim untuk kaum-kaum mereka saja, dan pesannya hanya diikuti dan dipatuhi hanya dalam waktu tertentu saja. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan pembawa berita terakhir, seperti yang disebutkan Quran surat Al-Ahzab bab 33 ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin mirzalikum walakin Rasulullah wa hatina bin nabin wa kana la bikulli shay'in alimah. Muhammad SAW bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita terakhir yang dikirim oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau tidak hanya dikirim untuk umat muslim dan hanya untuk orang Arab. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya bab 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatin alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam, sebagai rahmat dari semua makhluk, sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam surat Sabah juz 34 ayat 28, wa ma arsalnaka innaka fatin nas, dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahui. Karena Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir dan pembawa berita terakhir, beliau tidak dikirim hanya untuk umat muslim di Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan karena beliau adalah Rasul dan pembawa berita terakhir, beliau tidak hanya disebutkan di Quran, tetapi juga disebutkan di seluruh kitab suci agama besar di dunia. Nama beliau disebutkan di seluruh kitab suci agama besar di dunia. Dan ketika membaca kitab suci Hindu, ada begitu banyak ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW di kitab suci Hindu. Di dalam Bravishya Purana Pav 3 Kan 3 dan Adhyaya 3 Sloka 5 hingga 8. Waktu tidak mengizinkan saya untuk menyebutkan seluruh ramalannya, tapi saya akan memberikan referensi kitab dan ayat dari isi-isinya. Ini disebutkan dalam kitab ini bahwa akan ada manusia yang datang melalui Maleka, yang artinya negeri asing. Beliau datang dari Marustal, yang artinya datang dari padang pasir. Beliau datang bersama pengikut-pengikutnya dan bernama Muhammad SAW. Dan disebutkan lagi dalam Bhavishya Purana Pav 3 Kan 3 ada 3 Sloka 10 hingga 27, akan ada seorang manusia yang datang berperang melawan musuh yang namanya adalah Muhammad SAW, dan para pengikutnya kulit kelamin dipotong atau disunat, tidak ada kuncir di rambutnya, atau rambut hanya ada di ujung kepala, dan menumbuhkan janggutnya. Beliau akan membuat panggilan untuk berdoa yang disebut azan. Beliau akan menciptakan revolusi. Beliau akan memakan sebuah makanan tak enak, tetapi tidak makan makanan diharamkan. Tidak dipersembahkan dahulu sebelum dimakan. Musalah pensucian air kelak. Pengikutnya akan disebut musalman. Ini ramalan kedatangan Muhammad SAW. Disebutkan lagi dalam Bhavishya Purana Pav 3 Kan 1 ada 3 Sloka 21 hingga 23 tentang bagaimana kejahatan tersebar di India, dan datang seorang bernama Muhammad datang untuk mensucikan kota India. Disebutkan lagi dalam Atharva Veda kitab 20 nyanyian 127 ayat 1 hingga 14. Disebutkan bahwa akan ada seseorang yang datang bernama Kaurama. Kaurama yang berarti pangeran kedamaian, dan arti lainnya adalah imigran. Dan Nabi Muhammad bekerja sebagai pangeran kedamaian dan juga seorang imigran yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan akan memiliki musuh sebanyak 60.090. Itu sebanyak penduduk Mekah pada masa beliau hidup, sekitar 60.000 orang. Dan diceritakan lagi bahwa beliau akan mengendarai unta, dan beliau dijuluki Narasanga. Narasanga berarti yang terpuji, yang jika itu diartikan ke dalam bahasa Arab berarti Ahmad. Disebutkan dalam Atharva Veda kitab 20 nyanyian 21 ayat 6 berisikan tentang perang Azad.
bahwa akan ada seseorang yang bernama Akaru, yang artinya yang mendapat pujian. Di dalam bahasa Arab adalah Ahmad, yang adalah nama lain dari Rasulullah SAW, dan beliau akan melawan 10.000 musuh, dan di mana perang beliau menangkan tanpa pertumpahan darah. Ini jelas sekali telah disebutkan di dalam ramalan tersebut, dan juga di dalam Quran dalam surat Ahzab, dan disebutkan lagi dalam At-Tarfafeda kitab 20 nyanyian 21 ayat 7, bahwa beliau akan mengalahkan 20 penguasa dan 60.000 dan 99 musuh. Saat itu di Mekah ada lebih dari 20 suku yang dimana menentang ramalan kenabian, dan musuhnya kira-kira lebih dari 60.000, dan orang ini akan dipanggil Abandu. Abandu berarti yang pertama seorang yatim, dan juga seorang yang mendapat pujian. Jika diterjemahkan dalam bahasa Arab berarti Muhammad, nama Rasul dan pembawa berita terakhir Rasulullah SAW. Disebutkan di Rig Veda kitab 1 nyanyian 53 ayat 9. Hanya namanya yang berubah dari Abandu ke Suslama, yang artinya adalah orang yang terpuji. Diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah Muhammad. Kemudian disebutkan lagi dalam Samaveda Agni Mantra 64, dinyatakan bahwa ia tidak disusui oleh ibunya. Kalian tahu bahwa Muhammad SAW tidak disusui oleh ibu kandungnya, tetapi oleh Halimatus Sa'diyah. Ada banyak sekali ramalan yang disebutkan, tetapi waktu tidak memungkinkan saya untuk bicara mendetail, bahwa Nabi Muhammad SAW diramalkan sebagai Ahmad, yang berarti orang yang mendapat pujian, yang berarti nama lain dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Samaveda Utra Cikaf mantra 1500, dalam Samaveda Indra bab 3 mantra 152, dalam Yajur Veda bab 31 mantra 18, Rig Veda kitab 8 nyanyian 6 mantra 10, dan Atar Veda kitab 8 nyanyian 5 mantra 16, dan Atar Veda kitab 20 nyanyian 126 mantra 14. Di dalam semua itu Nabi Muhammad SAW telah diramalkan sebagai Ahmad. Disebutkan lagi Nabi Muhammad SAW telah diramalkan sebagai Narasangsa. Nars dalam bahasa Sanskerta adalah orang, dan Sangsa dalam bahasa yang sama yang berarti yang terpuji. Jadi Narasangsa orang yang terpuji, dan Narasangsa juga berarti orang yang mendapat pujian, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW telah disebut sebagai Narasangsa di setiap kitab suci Hindu. Di Rig Veda kitab 1 bab 13 ayat 3, di Rig Veda kitab 1 bab 18 ayat 9, Rig Veda kitab 1 bab 106 ayat 4, Rig Veda kitab 1 bab 142 ayat 3, dan Rig Veda